Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini saya salah satu Kahalkit Mentor akan men-sharekan tata nilai Kahalkit yang ketiga, courage, yaitu apa? Keberanian, keteguhan hati, keperkasaan, kegagahan di dalam Tuhan. Haleluya. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mencerminkan jiwa-jiwa seperti itu. Bapak Ibu bisa sharekan, ceritakan tokoh-tokoh Alkitab seperti Yosua, Daniel, Paulus, sampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Supaya apa? Supaya mereka dapat mengerti bagaimana mereka punya keberanian di dalam Tuhan, punya keteguhan hati, keperkasaan, kegagahan di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengidolakan tokoh-tokoh Alkitab, sehingga mereka tidak mengidolakan tokoh-tokoh fantasi yang bertopeng, yang hanya karangan manusia, tapi tokoh-tokoh yang hidup, yang pernah hidup, yang dipakai oleh Tuhan dengan heran. Haleluya. Ya, tokoh-tokoh Alkitab ini punya keberanian. Dia bukan sekedar berani dengan nekat, dengan serampangan, bukan. Namun dia punya pertimbangan dan kesadaran penuh bahwa Tuhan menyertai, sehingga dia punya keberanian. Dan keberaniannya itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi untuk kepentingan kemanusiaan dan untuk kepentingan kebenaran, sehingga dia berani menyampaikan dan berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Dan tokoh-tokoh Alkitab juga punya keteguhan hati. Orang-orang yang punya keteguhan hati, dia mengerti siapa Tuhannya, dia mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang punya keteguhan hati, dia akan dapat meneguhkan orang-orang sekitarnya yang mungkin sedang lemah, sedang lesu di dalam Tuhan. Orang yang punya keteguhan hati dapat memotivasi orang-orang untuk tetap teguh hati di dalam Tuhan. Sebagaimana Musa. Ayo kita baca Ulangan 31 ayat 6. Apa yang dikatakan Musa di ayat 6 ini? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Musa berkata kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Luar biasa sekali si Musa. Bagaimana punya keteguhan hati, sehingga dia bisa meneguhkan orang-orang sekitarnya, bangsanya, umat Allah diteguhkan. Biarlah putra-putri Bapak Ibu juga punya keteguhan hati, karena pengenalan akan Tuhan, pengenalan jati dirinya di dalam Tuhan, sehingga dia menjadi orang-orang yang teguh hati. Bapak Ibu, biarlah putra-putri Bapak Ibu juga punya keperkasaan di dalam Tuhan. Kalau kita kemarin belajar tata nilai yang pertama, intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Dan tata nilai yang kedua tentang new creation, bagaimana kita mengafirmasikan juga, Tuhan mengafirmasikan kebenaran firman Tuhan, orang tua mengafirmasikan kebenaran firman Tuhan. Maka putra-putri Bapak Ibu semua, dia akan tahu siapa Tuhan yang membela dirinya, siapa Tuhan yang ada di pihaknya, siapa dirinya di dalam Tuhan. Dia akan menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang tidak takut dengan tantangan, orang-orang yang berani menghadapi musuh, karena ada di dalam Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan dia. Dan putra-putra Bapak Ibu juga akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa, yang bisa menjadi teladan. Sebagaimana Timotius,
dia menjadi teladan. Meskipun dia masih muda, dia dapat menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah lakunya. Ayo kita baca 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Inilah harapan Kehalkit Mentor kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Kami harap putra-putri Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Tentu ini semua berkat keteladanan Bapak Ibu, berkat support Bapak Ibu semua kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.